Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri, Deli, NIM M1A122011. Kemudian Safwan Yusuf, M1A122067. Jamiluddin, M1A12292. Muhammad Agung Rizky Najib Putra, M1A122111. Sisil Nurfadila, M1A122068. Dian Wulandari, M1A122084. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem sirkulasi. Langsung saja, sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Kedua, darah. Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Adapun fungsi darah adalah sebagai berikut: mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwan Yusuf, NIM saya M1A1222067. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi tentang sistem penggolongan darah pada manusia. Sistem penggolongan darah pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu penggolongan darah sistem ABO, penggolongan darah sistem resus. Pertama itu sistem penggolongan darah ABO. Ini penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Yang kedua, penggolongan darah sistem resus. Dasar penggolongan darah ini mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Nah, yang kedua itu pengujian golongan darah. Pengujian golongan darah ini terbagi menjadi dua, yaitu pengujian golongan darah ABO dan pengujian golongan darah sistem resus. Untuk mendeteksi golongan darah ABO ini, serum yang digunakan adalah serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB. Yang kedua itu uji golongan darah sistem resus. Uji golongan darah sistem resus ini dilakukan menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darahnya ditentukan melalui ada tidaknya penggumpalan pada serum. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkan sistem golongan darah pada manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang transfusi darah. Dalam proses transfusi darah, lazim dikenal istilah donor darah atau resipien. Donor adalah orang yang memberikan darahnya kepada orang lain, sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sistem sirkulasi. Alat-alat peredaran darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh. Darah bisa sampai ke pembuluh karena dipompa oleh organ yang bernama jantung. Macam-macam vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah
dan seluruh tubuh ke jantung. Vena terbagi jadi 3. Yang pertama, vena cava. Vena cava adalah vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan. Yang kedua adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang ketiga adalah vena porta hepatica. Vena porta hepatica adalah vena yang berfungsi membawa darah dan berbagai organ pencernaan dan masuk ke hati. Sekian, itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi. Kapiler merupakan darah yang berasal dari pembuluh darah kapiler, di mana pembuluh darahnya kecil. Kapiler membentuk jaringan pembuluh darah dan bercabang di dalam sebagian besar jaringan tubuh. Adapun fungsi kapiler adalah sebagai berikut. 1. Mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. 2. Menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. 3. Menyaring darah di dalam ginjal. 4. Menyerap zat-zat makanan dari usus. Ciri-ciri kapiler yaitu berbentuk halus, dinding selnya sangat tipis, memiliki diameter 0,008 mm, dan area kapiler sangat luas, sekitar 7.000 meter kuadrat pada orang dewasa. Sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem yang mengandung aliran limfa atau getah bening di dalam tubuh. Adapun fungsi dari sistem limfa ini yaitu mengembalikan kelebihan cairan, mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, dan menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Komponen penyusun limfa. Satu organ limfa terdiri dari nodus limfa, tonsil, kelenjar timus, dan limpa. Kedua, pembuluh limfa dengan ciri-ciri berupa vena kecil, berdinding tipis, transparan, terbuka di ujung-ujungnya, dan memiliki kapiler limfa. 3. Cairan limfa adalah cairan yang ada di jaringan yang mampu diserap di dalam kapiler limfa. Gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan pada sistem sirkulasi sebagai berikut. Pertama, anemia, yaitu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam hemoglobin di bawah batas normal. Yang kedua, hemofilia adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembeku darah. Yang ketiga, talasemia adalah kelainan pada bentuk eritrosit. Akibatnya, eritrosit di dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, kurang optimal dalam mengikat oksigen. Yang keempat, hipotensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri menurun sampai di bawah atas normal, misalnya 90/60 mmHg untuk sistol atau diastol. Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah arteri meningkat sampai di atas normal, misalnya 140/90 mmHg. Keadaan ini biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Trombosit adalah kelainan di mana terdapat gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah. Dan yang terakhir, varises adalah kelainan yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh vena. Pelebaran biasa terjadi di anggota tubuh bagian bawah, contohnya betis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.